Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi yang belum tekan like dan mengaktifkan tanda notifikasi loncengnya, bantu Mimin terlebih dahulu menekannya. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2453 sampai bab 2456. Ye Chong tidak bisa menahan tawa mendengarnya. Tentu saja dia tidak peduli jika Tuan Muda Li membeli ponsel. Ye Chong tidak tahu siapa bawahan keluarga Li ini, dan Ye Chong tidak tahu sama sekali. Kini Ye Chong hanya ingin tidur siang, namun dianggap lesu karena kehilangan Chen Fei Fei. Bukan hanya gadis ini, tapi banyak gadis di kelas yang kini hidup di hati mereka. Sekarang Ye Chong akan kehilangan Chen Fei Fei. Apakah mereka punya kesempatan? Chen Yao Yao mengabaikannya dan duduk di kursinya dengan ekspresi dingin. Saat semua orang sedang tertawa dan bermain, tiba-tiba seorang anak laki-laki masuk. Anak laki-laki ini berasal dari kelas sebelah, dan semua orang memanggilnya Xiao Wang. Xiao Wang memiliki kepribadian yang agak obsesif dan sangat tertutup. Xiao Wang mengetuk pintu. Baiklah, Ye, apakah teman sekelas Ye Chong ada di sini? Ye Chong memandang Xiao Wang dan bertanya, apakah ada yang salah? Xiao Wang mengeluarkan sebuah amplop dan menyerahkannya kepada Ye Chong. Teman sekelas Ye Chong, ini orang di luar sekolah yang memintaku untuk memberikannya padamu, kata Xiao Wang. Ye Chong mengambil amplop itu dan bisa mencium bau darah melalui amplop itu. Dia sedikit mengernyit, siapa itu? Aku tidak tahu, dia bilang namanya White Queen, kata Xiao Wang. Ratu Putih, apa ini? Li Bai Chao di belakang Ye Chong berkata sambil tersenyum. Benar? Kenapa namanya aneh sekali? Haha, benar, aneh. Beberapa siswa berkata satu demi satu. Xiao Wang mengira teman-teman sekelasnya ini menertawakannya, jadi dia tersipu dan lari dengan cepat. Ye Chong tidak tertawa bersama teman-teman sekelasnya ini, karena dia tahu bahwa itu bukanlah White Queen, tapi White Wolf King. Dia melihat amplop di tangannya. Setelah amplop dibuka, ada selembar kertas berlumuran darah dan bulu serigala putih di atasnya. Hanya ada beberapa kata yang tertulis di sana, besok malam, Pulau Keong. Ini adalah pernyataan perang suku serigala Siberia Timur. Saya bersumpah demi darah dan bulu serigala bahwa kita akan bertarung sampai mati. Tampaknya Raja Serigala Putih telah menemukan jejak Ye Chong dan mengeluarkan surat tantangan kepada Ye Chong. Wow, ini keren sekali, bos. Apa ini? Li Bai Chao bertanya dengan heran. Hei, apakah ini darah asli? Bulu binatang apa ini? Coba lihat, ini pasti mahal sekali. Beberapa orang mengira itu semacam kerajinan tangan. Ye Chong hanya tersenyum dan memberikan surat tantangan kepada Li Bai Chao. Li Bai sangat gembira dan dengan cepat mengumpulkannya seperti harta karun, yang menimbulkan kecemburuan banyak teman sekelasnya. Raja Serigala Putih tiba di kota Hong Kong dan mengeluarkan surat tantangan kepada Ye Chong, yang langsung menarik perhatian besar di dunia seni bela diri. Mungkin banyak orang awam yang belum mengetahui siapa Raja Serigala Putih ini. Namun, Raja Serigala Putih terkenal di dunia seni bela diri. Kecuali monster-monster tua yang tersembunyi dari pandangan dunia dan begitu kuat hingga menantang surga. Hanya ada selusin kekuatan tempur terkuat yang diketahui orang di dunia. Di antara mereka, Raja Serigala Putih adalah salah satunya. Sebagai kekuatan tempur terbaik yang dikenal orang-orang di dunia seni bela diri, Raja Serigala Putih memiliki kekuatan setengah langkah Earth Immortal. Meskipun dia belum menjadi Earth Immortal sejati. Namun, di bumi ini di mana bahkan para master pun sangat sulit dijangkau, kekuatannya cukup untuk meremehkan seluruh dunia. Oleh karena itu, keberadaan Raja Serigala Putih selalu menjadi fokus dunia persilatan. Sebelumnya, Raja Serigala Putih hidup mengasingkan diri di pegunungan bersalju di Siberia Timur. Namun kali ini, Raja Serigala Putih bergegas ke kota pelabuhan Huaxia dan langsung menimbulkan keributan.
Seseorang di web gelap berkomentar bahwa karir Raja Serigala Putih adalah awal dari pemulihan energi spiritual bumi. Sejak saat itu, orang-orang berkuasa di bumi akan tampak seperti jamur setelah hujan. Meskipun demikian, tindakan awal Ye Chong di Siberia Timur, termasuk membunuh putra Raja Serigala Putih, sangatlah rahasia. Namun, hal yang paling cepat menyebar di dunia ini adalah rahasianya. Semua orang di dunia seni bela diri tahu bahwa Raja Serigala Putih datang untuk membalas dendam kali ini. Bahkan Hellgame telah mengeluarkan misi untuk menyaksikan pertarungan antara Ye Chong dan White Wolf King dan mendapatkan hadiah Hellcoin. Ini adalah misi kelompok dan siapapun dapat melakukannya. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang akan mengemban tugas ini. Sore itu, Ye Chong sedang duduk di kantor Banhu. Identitas Banhu sekarang adalah dekan Universitas Ye Chong. Linlong dari bagian pertama juga ada di sini. Linlong berkata dengan cemas, "Tuan Ye, kali ini Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Tidak mudah bagi saluran pertama kami untuk campur tangan dalam masalah ini." Ye Chong mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Bagaimanapun juga, Raja Serigala Putih adalah sosok terkenal di dunia seni bela diri. Jika saluran pertama turun tangan untuk melindungi Ye Chong, hal itu dapat memicu konflik yang lebih besar. Pada saat itu, hal ini dapat meningkat menjadi konflik antar negara. Oleh karena itu, atasan sudah memberi perintah kepada saluran pertama untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Faktanya, Channel 1 juga melakukan sesuatu secara diam-diam, termasuk mengatur identitas baru Ye Chong di kota Hong Kong, dan misi Ye Chong untuk melakukan Hellgame yang juga disponsori oleh Spotted Tiger. "Aku tidak menyangka Raja Serigala Putih akan menemukanmu secepat itu," kata harimau berbintik. Faktanya, Ye Chong menyembunyikan identitasnya dan bersembunyi di kota pelabuhan hanya untuk menghindari Raja Serigala Putih. Ye Chong berkata, serigala di Siberia Timur harus memiliki kemampuan pelacakan khusus. Jadi, mereka bisa lari kemanapun mereka pergi. Tidak ada gunanya, Linlong bertanya. Ye Chong tersenyum, "Mengapa kamu berlari?" Kali ini, dia dan aku bertatap muka. Tapi, Linlong hanya menyelesaikan setengah dari kata-katanya. Dia khawatir Ye Chong tidak cukup kuat. Ye Chong tidak peduli. Setelah periode pelatihan ini, kekuatan Ye Chong juga meningkat pesat, dan dia mungkin tidak bisa melawan Raja Serigala Putih. Satu hal lagi, ini sangat aneh. Harimau berbintik berkata, game neraka telah merilis sebuah misi. Jika kamu pergi menonton pertempuran, kamu akan diberikan koin neraka. Game neraka ini banyak hubungannya dengan Ghost Jalan, dan kemungkinan besar Kidou akan mengendalikannya nanti. Ya, kata Linlong. Tetapi apa tujuan dari jalan hantu itu? Tanya Macan Tutul. Ye Chong juga tidak tahu tentang ini. Jika Raja Serigala Putih menang, dia akan membiarkan semua orang melihat bagaimana dia dibunuh. Jika dia menang, dia akan diakui oleh dunia seni bela diri. Bagaimanapun juga, sepertinya hal itu tidak membawa manfaat apapun bagi Kidou. Ye Chong bingung dengan ini. Segera, waktu yang disepakati tiba dan Ye Chong berangkat. Saluran pertama tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Linlong, Macan Tutul dan lainnya hanya bisa menatap Ye Chong dalam diam dan berdoa dalam hati mereka. Faktanya, Ye Chong sendiri tidak percaya diri dalam pertarungan dengan Raja Serigala Putih. Meskipun kekuatannya memang telah meningkat pesat selama periode ini, dia belum menembus ranah Master Puncak, dan belum mencapai tingkat setengah langkah bumi abadi. Jika Ye Chong diberi waktu lebih banyak, Ye Chong yakin dia bisa menerobos. Tak berdaya, Raja Serigala Putih telah datang ke pintu. Dengan karakter Ye Chong, tentu saja dia tidak akan mundur. Saat Ye Chong berkendara ke Pulau Keong di Laut Cina Timur, berita di web gelap dunia seni bela diri juga diperbarui secara bersamaan. Ye Chong sudah berangkat, dan menilai dari rutenya, dia menuju ke tempat yang disepakati, berdasarkan lokasi dan akan tiba dalam waktu setengah jam. Raja Serigala Putih telah tiba. Ada 3 kapal besar berlabuh di dekat Pulau Keong, salah satunya milik keluarga dunia tersembunyi. Timur kota pelabuhan, Laut Cina Timur, Pulau Keong.
Terkenal karena pulau ini berbentuk seperti keong. Pulau Keong memang tidak besar, hanya seukuran 3 stadion utama, terlihat seperti keong besar yang mengapung di laut. Tempat ini jauh dari pelabuhan dan merupakan pulau terpencil di laut. Sebagai tempat peristirahatan, terdapat gubuk jerami di Pulau Keong. Namun tempat ini sudah bertahun-tahun ditinggalkan, sebagian besar atap rumah jerami ini sudah hilang, dan beberapa sedotan terayun-ayun tertiup angin laut. Seorang pria bertubuh besar berjubah putih sedang berdiri di titik tertinggi Pulau Keong. Angin laut menderu-deru meniup jubahnya. Terlihat dia memiliki wajah berkarakter Tionghoa, bermata panjang, namun bola matanya berwarna merah. Pangkal hidungnya sangat tinggi, khas Siberia Timur. Orang ini tidak lain adalah pembangkit tenaga listrik kelas 1 di dunia seni bela diri, Raja Serigala Putih. Meski angin laut kencang dan bahkan bisa merobohkan pohon-pohon besar, Raja Serigala Putih berdiri di tempat yang tinggi, tak bergerak dan bermata tajam. Di bawah kakinya, ombak besar terus menghantam batu-batu besar yang terjal, menimbulkan suara menderu. Langit gelap dan awan gelap menutupi langit dan bumi. Dalam lingkungan seperti itu, jubah bulu serigala putih dari Raja Serigala Putih terlihat sangat jelas. Ada sebuah pulau besar 10 mil laut jauhnya dari Pulau Keong. Saat ini pulau tersebut sudah ramai dikunjungi orang. Melihat sekeliling, saya melihat area kegelapan yang luas. Orang-orang ini datang untuk menyaksikan pertempuran ini. Banyak dari mereka juga tertarik dengan koin neraka. Karena Pulau Keong merupakan pulau terpencil, maka disinilah tempat terdekat untuk menyaksikan pertempuran. Jadi, kebanyakan orang ramai di sini. Dari jarak yang begitu jauh, hanya beberapa master sejati yang dapat melihat dengan jelas pertarungan antara dua orang. Bagi yang lain, mereka tidak terlihat di sini. Tujuan kedatangan mereka tentu saja hanya untuk menyelesaikan misi neraka. Kebanyakan orang berkumpul di pulau ini, lagi pula, dengan kekuatan Raja Serigala Putih. Jika dia terlalu dekat, dia mungkin akan terpengaruh. Tentu masih ada orang yang berani mendekati Pulau Keong. Kini ada 3 kapal besar yang berlabuh di dekat Pulau Keong. Salah satunya adalah kapal milik beberapa keluarga tersembunyi, dan orang-orang di dalamnya semuanya adalah tuan dari keluarga tersembunyi tersebut. 2 perahu lainnya disewa oleh sosok misterius. Di antaranya adalah kapal pesiar berukuran sedang. Di ruang tontonan di lantai atas kapal pesiar, ada seseorang yang duduk. Itu adalah Qin Zhengxing. Qin Zhengxing memegang segelas anggur di tangannya dan melihat ke kejauhan. Tatapannya hanya bisa melihat pulau besar 10 mil laut jauhnya, dan dia bisa melihat kepala hitam di sana. Faktanya, ini adalah mahakaryanya, ini adalah bagian dari rencananya untuk menangani Ye Chong. Qin Zhengxing membuang muka, ekspresinya masih kusam, dan menatap Raja Serigala Putih. Bumi abadi setengah langkah, saya tidak tahu apakah Anda dapat bertahan kali ini, kata Qin Zhengxing pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Qin Zhengxing saat ini, dia pasti bisa membunuh Ye Chong. Namun, Qin Zhengxing tidak mengambil tindakan, tetapi menciptakan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya bagi Ye Chong, setiap kali menjadi lebih berbahaya. Kecuali Hei Wuchang, saya khawatir tidak ada yang tahu mengapa Qin Zhengxing melakukan ini. Tepat ketika semua orang menantikannya, Ye Chong akhirnya muncul. Ia naik speedboat dan berangkat dari kota pelabuhan. Setelah 2 jam ia sampai di Pulau Keong. Ketika masih ada 3 mil laut jauhnya dari Pulau Keong, Ye Chong mengirim staf kapal pesiar untuk pergi. Tuan, meskipun ada Pulau Keong di depan, jaraknya masih 3 mil laut, dan airnya bergejolak, jadi kami meninggalkan Anda, kata kapten. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chong bergerak dan benar-benar melompat dari kapal pesiar. Sebelum kapten sempat berseru, Ye Chong dan beberapa orang lainnya terlihat berlari ratusan meter tanpa meninggalkan jejak di dalam air. Oh, ternyata itu dewa, kapten dan beberapa anggota staf terkejut. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Ye Chong telah tiba di Gunung Keong, jatuh dari langit, dan mendarat tidak jauh dari Raja Serigala Putih. Raja Serigala Putih berdiri di posisi tertinggi Gunung Keong dan memandang pria di depannya.
Apakah kamu Ye Chong, bajingan yang membunuh anakku? Raja Serigala Putih bertanya dalam bahasa Siberia Timur. Ye Chong mengangkat bahu, ya, anakmu yang menyebabkannya sendiri, tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Aku hanya ingin membunuhmu dan membalaskan dendam anakku, Raja Serigala Putih meraung. Ye Chong tampak tidak peduli dan berkata, terserah kamu. Pada saat yang sama, berita di web gelap seni bela diri juga diperbarui secara bersamaan. Ye Chong telah tiba, Raja Serigala Putih telah membuat kata-kata kasar, dan pertempuran antara kedua belah pihak akan pecah. Qin Zhengxing memandang kedua orang itu dengan wajah dingin, mengetuk gelas anggur dengan lembut dengan satu tangan. Di kapal keluarga dunia tersembunyi, banyak master menahan napas dan berkonsentrasi, ingin melihat betapa kuatnya Raja Serigala Putih ini. Di pulau besar di kejauhan, orang-orang saling mengangkat leher, seperti sekelompok bebek yang sedang menonton kesenangan. Pada saat yang sama, Channel 1 juga memantau dengan cermat pertempuran ini melalui sistem satelit tercanggih. Di markas rahasia saluran pertama, Zhao Sanhe, Lin Long, Spotted Tiger, dan lainnya duduk di depan layar lebar dan menonton siaran langsung. Guru, apakah ada harapan bagi Ye Chong untuk bertahan hidup? Lin Long bertanya. Zhao Sanhe menjadi tenang, memandang Ye Chong, dan berkata, lihatlah kepercayaan di wajahnya, saya pikir dia sangat percaya diri. Oh, benarkah? Lin Long mengambil remote control dan memberikannya kepada Ye Chong. Ada wajah dari dekat, bahkan pori-pori pun terlihat jelas. Ye Chong dan White Wolf King terdiam selama beberapa detik. Kemudian, Raja Serigala Putih memimpin. Dia mengulurkan tangan, mengibaskannya di udara, dan mengembunkan udara lembab di sekitarnya menjadi pemecah es. Kemudian, Raja Serigala Putih menjentikkan lengannya dan melemparkan pemecah es tersebut. Kerucut es itu melesat di udara, meninggalkan jejak cahaya putih dan bayangan. Suara terobosan udara baru saja terdengar, dan kerucut es telah tiba di depan Ye Chong. Ye Chong bisa merasakan daya tembus yang terkandung dalam pemecah es meskipun dia berada jauh. Kekuatan makhluk abadi bumi setengah langkah ini sungguh luar biasa. Ye Chong tidak berani mengabaikannya, dan sambil berpikir, dia menghunus pedang tulang ikan. Lalu, hanya terdengar bunyi ding-dong saat pedang tulang ikan dan pemecah es bertabrakan. Pemecah es itu hancur karena pukulan itu, tapi tangan Ye Chong yang memegang pedang juga mati rasa karena keterkejutannya, dan tanpa sadar dia mundur 2 langkah. Kekuatan besar dari tabrakan antara keduanya menyebar ke segala arah, seolah menghancurkan udara di sekitarnya. Sangat kuat, Raja Serigala Putih ini layak mendapatkan kekuatan dari Earth Immortal setengah langkah. Iya, tapi Ye Chong ini juga cukup kuat. Dia benar-benar bisa menahannya. Kuat, sangat kuat, semua orang berkata satu demi satu. Raja Serigala Putih mencibir, dan kemudian, di tangannya, 3 pemecah es seperti sebelumnya mengembun lagi. Sudah sangat sulit bagi Ye Chong untuk menangani hanya 1, apalagi 3 sekarang. Namun, Raja Serigala Putih tidak memberi Ye Chong kesempatan untuk bernapas. Dengan jentikan tangannya, 3 pemecah es ditembakkan ke arah Ye Chong. 3 pemecah es ditembakkan ke arah Ye Chong. Ini setara dengan kekuatan 3 kali lipat sekarang. Ye Chong tidak berani mengabaikannya. Dia berteriak pelan dan memusatkan seluruh kekuatannya pada lengannya. Jika kamu tidak tahu sesuatu tetapi tidak merasa malu, kamu bukan seorang pria sejati. Ye Chong menggunakan cara Riz yang penuh kebajikan dan kebenaran. Mengenai kalimat ini, pemahaman Riz adalah, jika seseorang tidak mengetahui siapa Anda, jika Anda tidak marah dan membunuh orang lain, apakah itu masih seorang pria sejati? Meskipun Riz salah menafsirkan kalimat klasik tersebut, dia menyadari adanya kekuatan dari itu. Kekuatan Riz Renyi memang bisa meningkatkan batas atas seseorang. Pada saat ini, Ye Chong menggunakan kekuatan kebajikan Ruichi dan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Hanya 2 suara klik yang terdengar, dan Ye Chong memotong 2 pemecah es menjadi beberapa bagian dengan 1 serangan pedangnya.
Pemecah es ketiga sedikit lebih lambat dan berhasil dihindari oleh Ye Chong. Dan pemecah es ketiga ini jatuh langsung ke tanah di belakang Ye Chong, meledakkan lubang yang dalam ke tanah. Meski dia tidak tahu seberapa dalam lubang itu, air laut merembes keluar dari lubang itu setelah beberapa detik. Hal ini menunjukkan bahwa kerucut es Raja Serigala Putih telah menembus seluruh Pulau Keong. Namun, Ye Chong tidak punya waktu untuk melihat naiknya air. Di sisi lain, sambil membuang pemecah es, Raja Serigala Putih menjentikkan jubahnya dan bergegas menuju Ye Chong dengan gerakan tubuhnya. Ketika Ye Chong baru saja mengayunkan pedangnya, menghancurkan dua pemecah es, dan menghindari pemecah es ketiga. Raja Serigala Putih telah tiba di dekat Ye Chong. Meskipun Ye Chong menggunakan kekuatan Ruis Renyi, konsumsinya sendiri sangat besar. Dia baru saja menggunakannya sekali, dan sebelum dia bisa pulih, pukulan Raja Serigala Putih telah mengenainya. Bang! Ye Chong tidak siap dan dipukul di dada oleh Raja Serigala Putih. Penglihatan Ye Chong menjadi gelap dan dia hampir kehabisan napas. Kemudian, Ye Chong dipukul oleh Raja Serigala Putih seperti bola. Ia terbang terbalik ratusan meter dan jatuh langsung ke air laut di luar Pulau Keong. Dalam sekejap, dia ditelan amukan air laut. Semua orang di sekitarnya menarik napas. Apakah ini akhirnya? Apakah Ye Chong terbunuh sekarang? Raja Serigala Putih berdiri di sana, menyipitkan matanya dan melihat ke tempat Ye Chong jatuh ke air tadi. Qin Zhengxing, yang berada di perahu di kejauhan, juga menatap tempat Ye Chong jatuh ke air tanpa berkedip. Namun tempat tersebut sudah terendam air laut, seolah-olah dedaunan tercebur ke dalam air tanpa menimbulkan gelombang. Tepat ketika Raja Serigala Putih dengan hati-hati memeriksa apakah Ye Chong sudah mati, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Yang lain telah melihat hal aneh di balik Raja Serigala Putih, dan mereka semua membuka mata karena terkejut. Raja Serigala Putih dengan cepat menoleh dan menemukan lusinan pemecah es muncul dari udara tipis di belakangnya. Pemecah es ini sama persis dengan yang digunakan oleh Raja Serigala Putih sendiri tadi. Raja Serigala Putih juga cukup terkejut saat melihat pemecah es tersebut. Ini jelas merupakan keahlian magisnya, mengapa orang lain bisa menggunakannya? Sebelum Raja Serigala Putih sempat bereaksi, semua pemecah es ini melesat ke arah Raja Serigala Putih seperti tetesan air hujan. Raja Serigala Putih mendengus dingin. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pemecah es ini jauh lebih rendah daripada miliknya. Faktanya, inilah yang diringkas Ye Chong. Keterampilan magis Ye Chong adalah ia dapat meniru keterampilan magis orang lain. Dia meniru keterampilan magis kerucut es Raja Serigala Putih. Tetapi kekuatan yang terkandung dalam kerucut es tidak sekuat Raja Serigala Putih. Raja Serigala Putih menemukan rahasianya. Meski pemecah es menusuknya, Raja Serigala Putih hanya mencibir dan menolak bersembunyi. Kemudian, pemecah es itu menembus tubuh Raja Serigala Putih. Awalnya, Raja Serigala Putih mengira pemecah es ini tidak berbahaya dan akan pecah berkeping-keping saat mengenainya. Tapi yang tidak saya duga adalah saat pemecah es ini menyentuh tubuh saya, mereka meledak dengan keras. Segera setelah itu, setelah tetesan air meledak, bola api meledak. Kemudian, satu demi satu, kerucut es meledak, dan api langsung mengelilingi Raja Serigala Putih. Ternyata ini adalah rencana Ye Chong. Dia juga tahu bahwa meskipun dia meniru keterampilan sihir Raja Serigala Putih, itu hanya dangkal dan tidak dapat melukai Raja Serigala Putih. Oleh karena itu, Ye Cultivation menggunakan kekuatan elemen air untuk membentuk kerucut es, namun kekuatan elemen api tersembunyi di dalamnya. Itu memberikan efek yang tidak terduga dan meledakkan Raja Serigala Putih. Kekuatan unsur 2 kali lebih kuat di dunia normal. Raja Serigala Putih langsung dilalap api yang mengerikan. Pada saat yang sama, dari sisi lain Pulau Keong, kolom air naik dari laut, dan Ye Chong berdiri di atasnya. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali terkejut. Qin Zhengxing juga berhenti minum, meskipun wajahnya tanpa ekspresi, gerakan tubuhnya juga menunjukkan keterkejutannya. Api yang menyelimuti White Wolf King hanya bertahan beberapa detik.
Segera, nyala api ini secara bertahap membeku menjadi es. Kemudian, semuanya jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Raja Serigala Putih berdiri di antara mereka dan tidak terluka sama sekali. Tapi jubah aslinya yang terbuat dari kulit serigala seputih salju sekarang menjadi sedikit hitam gosong. Melihat Raja Serigala Putih tidak terluka, Ye Chong juga mengerutkan kening. Ye Chong tidak menyangka bahwa kekuatan unsur tidak akan berpengaruh. Ada kemarahan dalam suara Raja Serigala Putih ketika dia berkata, "Kamu benar-benar sampah tingkat SSC, tapi kamu masih berani bermain trik." Di dunia Raja Serigala Putih, klasifikasinya berbeda dengan klasifikasi di Tiongkok. SSC setara dengan ranah master tingkat bumi dan tingkat surga. White Wolf King adalah SSR, yang setara dengan ranah Earth Immortal setengah langkah. Jika Anda mencapai alam Dewa Tanah, Anda akan berada di level SSS. Saat dia berbicara, dua sinar merah tiba-tiba muncul di mata Raja Serigala Putih. Dia melepas jubahnya dan membuangnya. Di bawah jubahnya, Raja Serigala Putih mengenakan rompi seputih salju, dengan dua lengan yang sangat kuat terbuka. Kulit Raja Serigala Putih berwarna putih tidak normal, seolah-olah sudah lama membeku. Dan Raja Serigala Putih sendiri terus-menerus memancarkan aura dingin. Segera setelah itu, Raja Serigala Putih bergerak, berubah menjadi kilat putih, dan bergegas menuju Ye Chong. Hati Ye Chong tergerak, dan dia merasakan kekuatan yang sangat kuat datang dengan sangat besar. Dia tidak berani mengabaikannya, dan dengan pikiran, dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan menggunakan kekuatan elemen air. Saya melihat Ye Chong mengangkat tangannya ke udara, dan air laut langsung membentuk cambuk air sepanjang puluhan meter, seolah-olah tersedot oleh kebiasaan yang tidak terlihat. Ye Chong tiba-tiba mengayunkan cambuk air ke arah sosok putih itu. Cambuk air di tangan Ye Chong tampak seperti naga air yang muncul dari air. Pemandangannya sungguh spektakuler. Kekuatan besar tersebut langsung mengguncang 3 kapal besar di dekatnya. Beberapa orang yang lebih lemah mulai merasa takut. Qin Zhengxing, sebaliknya, masih duduk di sana, tanpa ekspresi. Dia menyesap anggur, memandang Ye Chong, dan berkata, "Apakah ini kemampuanmu yang sebenarnya?" Lalu, terdengar suara pop yang keras dan air memercik kemana-mana, seolah-olah sedang hujan di udara. Pukul, Ye Chong mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah dia memukul Raja Serigala Putih. Pada saat ini, Ye Chong tidak menyadari bahwa di belakangnya, sepasang mata merah darah sedang menatapnya. Saat Ye Chong menyadari ada sesuatu yang salah, semuanya sudah terlambat. Raja Serigala Putih muncul di belakang Ye Chong dan meninju punggung Ye Chong. Dengan suara, bang, Ye Chong jatuh lagi secara vertikal ke air laut seperti bola besi yang dihancurkan. Kali ini, Raja Serigala Putih menggunakan seluruh kekuatannya. Dia menabrak Ye Chong, dan akibat dari ledakan kekuatan menyebabkan air laut di sekitarnya melonjak, dan sebuah kapal besar hampir terbalik. Bahkan orang-orang yang berdiri di pulau besar 10 km jauhnya sekarang merasakan kekuatan-kekuatan ini. Semua orang ketakutan dan berpikir bahwa mereka beruntung karena tidak menyaksikan pertempuran dari jarak dekat. Ye Chong terlempar keluar dari laut, penglihatannya menjadi gelap, dan aliran darah mengalir keluar dari mulutnya. Ketika darah bertemu dengan air laut, darah itu langsung encer. Meskipun Ye Chong dilindungi oleh tubuh Dewa Naga, dia masih merasa organ dalamnya akan segera rusak. Kekuatan Raja Serigala Putih ini sungguh menakutkan. Ye Chong berada di air laut dalam, dan yang bisa dilihatnya hanyalah bayangan putih yang jatuh dengan cepat ke arahnya di permukaan air. Ye Chong tahu bahwa itu pasti Raja Serigala Putih. Dia mengertakkan gigi, tahu ini belum waktunya untuk menyerah. Kemudian, sambil berpikir, Ye Chong sekali lagi menggunakan kekuatan elemen air. Permukaan laut yang semula bergejolak seketika mengembun menjadi es dalam radius 100 meter dengan Pulau Keong sebagai pusatnya. Bahkan haluan kapal besar terdekat pun terjebak air laut. Raja Serigala Putih awalnya ingin mengejar Ye Chong di bawah air dan memberikan pukulan fatal pada Ye Chong. Namun,
Sesampainya di dalam air, tiba-tiba es mengembun di atas air. Lapisan es setebal lebih dari 10 meter jika dilihat dengan mata telanjang. Bahkan Raja Serigala Putih belum pernah melihat gerakan aneh seperti itu. Bocah aneh ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, pikir Raja Serigala Putih dalam hati. Namun, es seperti itu tidak bisa menghentikannya. Kecepatan Raja Serigala Putih tidak melambat sama sekali, dan dia berhasil menembus es. Lapisan es setebal lebih dari 10 meter ditembus oleh Raja Serigala Putih dalam sekejap. Namun, lapisan es ini masih menghalangi White Wolf King untuk sesaat. Dan dengan upaya singkat ini, Ye Chong telah melarikan diri dan naik ke surga. Dia muncul kembali di atas air, terengah-engah. Karena Ye Chong baru saja menggunakan kekuatan unsur beberapa kali berturut-turut, Ye Chong sekarang sedikit kewalahan. Namun, kesenjangan kekuatan antara dia dan Raja Serigala Putih terlalu besar. Jika bukan karena efek tak terduga dari kekuatan unsur, Ye Chong mungkin sudah mati beberapa kali sekarang. Kemudian, Ye Chong menghunus pedang tulang ikan. Dia melemparkan pedang tulang ikan ke udara, dan pedang tulang ikan secara bertahap bertambah besar sesuai dengan pemikiran Ye Chong. Akhirnya, pedang tulang ikan itu berubah menjadi pedang super raksasa dengan panjang sekitar 100 meter dan lebar 30 meter. Ini juga merupakan batas Ye Chong saat ini. Semua orang memandangi pedang raksasa yang tergantung di langit dengan sangat takjub. Sepertinya ada dewa yang bersembunyi di awan, memegang pedang raksasa ini di tangannya dan ingin membelah bumi menjadi dua. Kemudian, pedang raksasa itu jatuh secara vertikal dalam sekejap, mendarat tepat di posisi White Wolf King. Pedang raksasa itu memasuki air dan membelah air laut menjadi dua bagian. Orang-orang yang berada di perahu itu semakin kaget. Jika benda ini menabrak perahu mereka, perahu itu akan pecah menjadi dua bagian. Pedang raksasa itu jatuh dan jatuh ke dasar laut. Semua orang terus melihat bayangan pedang raksasa itu tenggelam ke dasar laut dan menghilang. Tidak ada yang tahu apakah Raja Serigala Putih terkena pedang raksasa itu dan tenggelam ke dasar laut. Tepat ketika Ye Chong ingin melihat lebih dekat, tiba-tiba, warna dunia berubah. Awan gelap yang tadinya berkumpul kini semakin suram. Terlebih lagi, awan gelap sepertinya telah banyak ditarik ke bawah dengan paksa, dan sepertinya melayang di atas kepala semua orang. Dalam sekejap, angin puting beliung tampak muncul di tengah awan gelap. Tornado tersebut menimbulkan awan gelap, seolah-olah seseorang telah memasukkan jarinya ke dalam lumpur dan mengaduknya. Dan jika diperhatikan dengan seksama, ada titik hitam di udara. Dengan kata lain, itu adalah titik putih, yaitu Raja Serigala Putih. Ternyata Raja Serigala Putih sudah lama keluar dari air dan naik ke udara tanpa ada yang menyadarinya. Semua orang memandang Raja Serigala Putih di langit, tercengang. Saya sering mendengar orang mengatakan bahwa Dewa Tanah dapat mengubah langit dan membelah bumi. Sepertinya benar, sungguh menakjubkan bahwa kita benar-benar dapat melihat Dewa nyata mengambil tindakan. Semua orang memuji, dan orang-orang di 3 kapal besar tepat di bawah awan gelap bahkan lebih terkejut lagi. Bahkan Qin Zhengxing menyipitkan matanya. Kapal besar itu berguncang terus-menerus akibat hantaman angin puting beliung dan hampir terbalik. Kemudian, suara Raja Serigala Putih terdengar di udara. "Nak, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran bahkan anakku pun mati di tanganmu. Tapi semua perjuanganmu sia-sia. Sekarang, kamu bisa pergilah ke neraka." Setelah Raja Serigala Putih mengatakan itu, awan gelap di langit berubah menjadi kepala serigala. Kepala serigala terbuka, dan ledakan energi yang kuat menghantam Ye Chong. Ye Chong bahkan tidak punya waktu untuk melakukan gerakan apapun, dan ki yang kejam menghantamnya seperti gunung yang menimpanya. Luas wilayah Zeki radiusnya sekitar 10 meter, dan langsung mendidihkan air laut. Dan Ye Chong langsung difoto jatuh ke air. Air berguncang hebat, dan kapal besar terdekat tidak tahan guncangan dan akhirnya terbalik. Ada semburan jeritan di dalam, dan hanya ada 3 atau 5 orang di perahu dengan tingkat budidaya tinggi yang melompat ke perahu sebelah.
Sisanya adalah kapal keluarga tersembunyi dan kapal Kidou. Kedua kapal juga terguncang sangat keras. Kedua kapal mulai mundur ke kejauhan. Di pulau besar yang jaraknya 10 km, orang-orang juga baru saja merasakan kekuatan, bahkan merasa takut terhadap mereka yang berada di atas kapal. Setelah Raja Serigala Putih menyerang, dia menyadari bahwa meskipun Ye Chong terluka parah, dia belum mati. Dia mendengus dingin, betapa kumbang kotoran yang tidak bisa dibunuh. Kemudian, Raja Serigala Putih meraung, dan kepala serigala hitam di langit membuka mulutnya yang berdarah lagi. Melihat gelombang kejut yang lebih kuat akan jatuh dari langit, itu akan memberikan pukulan fatal bagi Ye Chong. Banyak orang di dua kapal besar itu mulai meninggalkan kapal dan melarikan diri. Hanya Qin Zhengxing yang masih duduk di sana dengan tenang. Saat ini, Ye Chong sudah lumpuh di dalam air dan tenggelam. Jika dia menerima pukulan lagi, dia pasti akan mati. Tapi Qin Zhengxing hanya menonton di sana tanpa ada niat membantu. Pada saat kritis ini, tiba-tiba auman naga terdengar di langit. Kemudian, seekor naga hijau raksasa muncul dari cakrawala, dengan panjang ratusan meter. Itu adalah Raja Naga Laut Cina Timur. Begitu Raja Naga Laut Cina Timur muncul, dia menyebarkan awan gelap di langit, lalu mendengus ke arah Raja Serigala Putih. Raja Serigala Putih terkejut dan dengan cepat mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk membentuk perisai di depannya. Namun, perisai itu bertahan dengan kuat selama beberapa detik sebelum ditembus oleh nafas naga. Kemudian, nafas naga yang kuat menyembur ke tubuh Raja Serigala Putih. Raja Serigala Putih terlempar seperti bola dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Chong, yang berada di dalam air, samar-samar melihat naga raksasa di langit melalui air laut. Raja Naga Laut Cina Timur sialan ini baru saja muncul. Ye Chong berpikir dalam benaknya. Lalu, penglihatan Ye Chong menjadi gelap dan dia pingsan. Bersambung.